Nah, tinggal menambahkan ini saja untuk keperluan lapor SPT tahunan. Nah, bagaimana caranya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan yang diperlukan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, karena kita sudah ganti tahun dari 2022 menjadi 2023, which is artinya kita memiliki kewajiban untuk lapor SPT badan usaha kita UMKM. Nah, untuk deadline-nya sendiri, teman-teman, itu sebenarnya di tanggal 31 April ya, teman-teman. Deadline pelaporan SPT tahunan. Nah, di sini saya akan mencoba share kepada teman-teman laporan apa saja yang teman-teman perlukan untuk proses pelaporan SPT tahunan badan UMKM. Nah, di sini UMKM maksudnya apabila bisnis teman-teman masih omsetnya masih di bawah 4,8 M per tahun, artinya itu masih tergolong UMKM dan cocok untuk menonton video ini, karena ini memang saya khususkan untuk laporan keuangan perusahaan ataupun UMKM, teman-teman. Nah, dalam laporan kali ini saya akan mencoba men-share studi case dari salah satu klien saya, laporan keuangan klien saya di bulan Desember. Nah, ini karena dari Januari sampai Desember sudah ada laporan keuangannya tiap bulan. Nah, oleh karena itu sebenarnya di bulan Desember ini tinggal menambah saja ataupun menggabung beberapa laporan dan tinggal menambahkan sedikit saja laporan untuk keperluan lapor SPT tahunan badan, teman-teman. Nah, gini, untuk untuk laporan keuangan di sini contohnya studi case ini nggak saya sebutkan nama perusahaannya karena privasi ya, teman-teman, dan ini beberapa transaksi juga saya sensor. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan secara garis besar di sini ya. Ini laporan arus kas, laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi bulan Desember saja, 1 bulan. Kemudian ada rincian, ini saya sensor juga. Dan ada laporan aset dan depresiasi, laporan neraca, dan laporan laba rugi gabungan. Nah, ini yang klien dapatkan ketika memang bekerjasama dengan saya. Nah, dari laporan ini tentu tinggal menambahkan ini, teman-teman, yang saya kuning ini ya, tax LR, tax depresiasi, dan tax peredaran bruto. Nah, tinggal menambahkan ini saja untuk keperluan lapor SPT tahunan. Nah, bagaimana caranya? Ini saya share kepada teman-teman supaya teman-teman juga bisa nantinya untuk menyusun laporan keuangan usaha teman-teman dan untuk keperluan lapor SPT tahunan. Nah, ini tentu saja untuk transaksinya beberapa saya sensor dan ada beberapa sedikit yang saya rubah ya, teman-teman, angkanya, karena ya untuk keperluan privasi juga seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengisinya untuk keperluan perpajakan ya, teman-teman, keperluan perpajakan. Nah, ini saya juga udah beberapa kali melaporkan SPT tahunan beberapa perusahaan juga di tahun kemarin, dan ya alhamdulillah masih aman-aman aja seperti itu. Jadi saya akan coba share juga kepada teman-teman. Nah, gini, teman-teman, untuk pertama itu nanti kita butuh laporan laba rugi gabungan. Yang pertama ya, laporan laba rugi gabungan. Nah, ini saya udah buatkan formatnya, laporan laba rugi tahun 2022, ini dari Januari sampai Februari. Nah, dari mana ini kita ngisinya? Dari sheet ini, teman-teman. Kalau teman-teman belum membuat format seperti ini, silakan aja disesuaikan nanti dari laporan Januari sampai Desember. Nah, kalau di sini sudah ada total dalam setahun ya, teman-teman. Dan dari format ini pun sudah bisa kita lihat bagaimana tren kenaikan ataupun penurunan dari omset, dari laba, dan sebagainya. Nah, karena di sini sudah tersusun dan sudah di sebelah kanannya sudah ada total 2022, otomatis kita tinggal copy saja untuk keperluan laporan tahunannya. Nah, di sini dari penjualan kita copy. Sebentar. Kemudian potongan penjualan tidak ada, 0 juga.
Nah, kemudian dari HPP, total HPP teman-teman, kita cek. Oke, total HPP, kemudian biaya-biaya, kita juga tinggal kopas saja di sini teman-teman. Dari biaya gaji sampai biaya lain-lain kita tinggal kopas saja, CTRL-V. Sorry teman-teman, ini formatnya salah ini. Oke, kita copy di sini. Nah, oke. Biaya sudah, kemudian pendapatan di luar usaha dan biaya di luar usaha kebetulan kosong juga, nggak apa, kita copy. Kemudian biaya pajak nggak ada juga. Nah, otomatis harusnya laba bersihnya 160.708.400 rupiah. Oke, sudah sama ya teman-teman. Dari laporan laba rugi gabungan ini, oke, katakanlah di sini usaha A misalnya, karena untuk apa namanya, untuk nama usaha juga harus dilengkapi nanti oleh teman-teman. Nah, di sini udah saya siapkan, kemudian laba bersih udah juga, ini dalam setahun ya teman-teman, dari Januari sampai Februari, penjualan totalnya 500 juta dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita udah membuat laporan laba rugi gabungan ini seperti format ini, teman-teman bisa nanti ikuti juga template-nya seperti ini. Kemudian ada, kita bikin sebenarnya laba rugi, kemudian ada neraca ya teman-teman, laporan neraca. Nah, laporan neraca ini kebetulan laporan yang digunakan itu tidak gabungan dari Januari sampai Desember, tapi tidak teman-teman. Tapi yang digunakan adalah laporan neraca per bulan Desember. Jadi teman-teman nggak perlu menggabungkan lagi, karena laporan neraca itu kan menggambarkan kondisi apa namanya, aset, harta, utang, dan modal perusahaan yang terbaru, terupdate. Which is terupdate itu adalah bulan Desember 2022. Nah, jadi kita tidak perlu menggabungkan, tapi cukup dengan laporan ini saja. Nah, ini karena udah ada, sehingga tidak perlu kita rubah sedikit pun teman-teman laporan neraca. Kemudian laporan teks untuk depresiasi ya teman-teman. Harus masukkan data aset yang teman-teman miliki ya di sini beserta dengan apa namanya, kelompok dan lain sebagainya. Nah, akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk melengkapinya teman-teman. Nah, dari data aset di sini yang sudah teman-teman hitung ataupun masukkan di laporan-laporan sebelumnya, itu teman-teman masukkan saja ataupun copy paste angka-angkanya maupun nama-namanya ke dalam format ini ya teman-teman. Namun teman-teman harus menambah jenis harta dan kelompok harta. Nah, jenis harta ini adalah aset berwujud, ketika memang itu aset berwujud ya teman-teman, karena kan ada aset yang tidak berwujud kayak hak merek dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis nanti diisi aset tidak berwujud. Nah, karena di sini semuanya aset berwujud, yaitu ada motor, kendaraan ataupun peralatan, komputer dan printer, ini kan berwujud semuanya. Ada 3 ini, jadi kita tulis berwujud. Nah, oke, kita copy saja untuk angkanya di sini juga ya teman-teman dari laporan ini. Nah, kendaraan, kelompok harta. Nah, kelompok harta ini kelompok 1 teman-teman, karena ada beberapa kelompok harta ya, kita akan menyesuaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, teman-teman bisa cek juga di Google apa saja penggolongan dari harta-harta yang teman-teman miliki. Oke, kelompok 1, kemudian motor vario, bulan Januari tahun 2021. Oke, selanjutnya peralatan komputer, ini juga sama, kita copy saja di bagian peralatan ini. Oke, ketika sudah, kita isi harga perolehan ya teman-teman. Kita isi harga perolehan, copy tadi, harga perolehannya ini ya teman-teman, 18,4 juta untuk motor. Kemudian komputer dan printer yaitu 5,8 dan 2,6. Nah, kita copy saja di sini. Otomatis nilai sisa buku fiskal awal tahun kan dari 2021 ya. Jadi awal tahunnya sudah mengalami penyusutan sehingga totalnya segini, teman-teman. Sudah saya rumus. Kemudian metode penyusutan komersial. Nah, ini juga harus diperhatikan, yaitu garis lurus, teman-teman. Di sini saya pakai garis lurus. Oke, garis lurus. Metode penyusutan fiskal juga garis lurus, teman-teman. Nah, ini metode penyusutan fiskalnya ada 2 macam ya, garis lurus dan saldo menurun. Nah, teman-teman biasanya sih pakainya garis lurus seperti itu.
Oke, penyusutan fiskal tahun ini yaitu sejumlah 4,8 dan untuk peralatannya sejumlah 1,450 dan 650.000 teman-teman. Oke, ketika ini sudah kita isi, ketika memang teman-teman gini ya, memang kondisinya teman-teman belum pernah mencatat harta teman-teman dan belum pernah melakukan akumulasi depresiasi apapun, tidak masalah sih memang. Apabila memang teman-teman tidak melakukannya, ini di skip saja, nggak apa-apa lampiran ini teman-teman. Yang penting fokus tadi di laporan laba rugi, laporan neraca, dan nanti satu lagi ini teman-teman, teks peredaran bruto. Nah, ini maksudnya adalah berapa omset teman-teman dan berapa pajak yang teman-teman store, seperti itu ya. Nah, ini sangat penting karena ini juga akan menjadi perhatian dari KPP teman-teman, dari kantor pajak. Nah, karena kan UMKM itu kan masih pembayaran pajaknya kan masih berdasarkan omset ya teman-teman. Jadi beda dengan memang perusahaan yang sudah PKP, itu biasanya berdasarkan dari laba ataupun rugi perusahaan. Nah, namun untuk UMKM ini berdasarkan omsetnya. Nah, akan saya tunjukkan juga bagaimana cara mengisinya. Nah, untuk formatnya seperti ini teman-teman. Formatnya seperti ini, kita tinggal masukkan saja omset dari Januari sampai Desember. Oke, kita ambil data dari sini ya. Oke, nah di sini sudah ada semuanya, tinggal kita copy saja teman-teman. Oke, sebentar, Januari. Oke, katakanlah Januari omsetnya 3,38 juta, pajaknya 0,5% dari omset, yaitu Rp194.000. Nah, ini yang teman-teman harus setorkan di setiap maksimal tanggal 15 di bulan berikutnya. Kalau contohnya Januari, berarti di bulan Februari tanggal 15 itu teman-teman harus setor pajak ini ya. Nah, nanti di sini akan terakumulasi nih teman-teman pajak yang sudah teman-teman bayarkan. Oke, kita copy dulu saja semuanya. Sebentar, kita langsung copy semuanya ya, dari Januari sampai Desember. Oke, sebentar teman-teman. Nah, ini ya sudah tercopy semuanya ya teman-teman untuk omsetnya. Oke, sebentar saya sesuaikan formatnya. Nah, total omset di sini, oke, kita hitung sekalian totalnya. Dan ini total pajaknya teman-teman. Nah, di sini ya salah satu contoh studi case-nya, omset dari Januari sampai Desember itu ada 520 juta, which is ini masih di bawah 4,8 M dalam setahun ya. Jadi hitungannya masih menggunakan PP23 seperti itu, yaitu 0,5% dari total omset. Nah, per bulannya seperti ini, Januari 190.000, kemudian Februari pajaknya 186.000, dan lain sebagainya sampai Desember. Totalnya dari Januari sampai Desember yaitu 2,6 juta pajak yang seharusnya sudah dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ini tentu laporan peredaran bruto ini wajib dilampirkan oleh teman-teman UMKM ketika melakukan pelaporan SPT tahunan. Oleh karena itu, teman-teman wajib untuk mengisi daftar ini ya. Oke, ketika ini sudah diisi, otomatis ini sudah lengkap teman-teman. Ada sudah laporan laba rugi 1 tahun sudah dibuat. Kemudian ada laporan neraca di bulan Desember, ini juga sudah ada. Kemudian ada tax depreciation, nah ini juga sudah ada ya. Kemudian ada peredaran brutonya juga sudah ada. Nah, otomatis teman-teman tinggal mengekspor saja file ini ke dalam bentuk PDF, dan jangan lupa teman-teman nanti harus tanda tangan di sini dan juga stempel perusahaan untuk keperluan di lampirannya. Karena dulu saya sudah pernah ditegur oleh AR untuk lampiran ini tidak saya cantumkan tanda tangan dan diminta untuk menambahkan tanda tangan. Jadi teman-teman diusahakan harus dilengkapi sekalian ya teman-teman. Untuk tanggalnya bisa di tanggal 31 Desember 2022. Oke. Itu saja, kemudian mungkin kita contohkan sekalian untuk ekspornya ya teman-teman. Sebentar, saya buatkan contohnya untuk menggabungkan dalam satu PDF.
Oke, jadi di sini sekalian kita jelaskan untuk cara menggabungkan menjadi satu file PDF ya. Karena yang dibutuhkan adalah lampiran satu file PDF saja yang berisi gabungan informasi laporan yang sudah kita jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Oke, di sini caranya yaitu Ctrl+P, kemudian kita pilih ekspor, create PDF, kemudian kita di sini sudah ada ya ternyata. Kita tulis laporan laba rugi saja teman-teman. Nah, di sini sudah ada satu, kemudian juga teks ataupun ini untuk depresiasinya kita ekspor juga, create PDF, kemudian depresiasi. Oke, ketika sudah seperti ini kita close juga, dan ada peredaran bruto ya teman-teman, peredaran bruto. Oke, kita ekspor juga di sini, create PDF, kemudian peredaran bruto. Nah, oke sudah. Dan satu lagi laporan neraca di sini. Kita kita blok dulu sampai bawah. Kita set print area. Sorry, tadi tidak saya jelaskan ya teman-teman. Set print area, kemudian kita pilih ini dan kita pilih yang ini, fit sheet on one page. Jadi biar satu halaman saja ya teman-teman. Kemudian kita ekspor, create PDF. Nah, di sini kita kasih nama juga rename neraca. Oke, ketika 4 laporan ini sudah ada semuanya, tinggal kita gabungkan saja. Sebentar teman-teman, tinggal kita gabungkan saja ya. Nah, laporan ini depresiasi, laba rugi, neraca, dan peredaran bruto kita gabungkan dengan tools ini ya, I Love PDF bisa. Kita gabungkan, kita seret saja di sini untuk filenya. Oke, dan kita susun yang pertama dari laporan laba rugi dulu, kemudian laporan neraca, sorry teman-teman, agak lola ini. Oke, laporan neraca, kemudian laporan depresiasi, dan yang terakhir laporan peredaran bruto. Kita gabungkan di sini. Kalau udah kita download dan coba kita buka ya teman-teman laporannya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman laporan satu PDF-nya untuk lampiran pelaporan SPT tahunan UMKM. Nah, ini sudah terisi semuanya. Jangan lupa yang ini ditandatangani ya teman-teman. Nama, kemudian jabatannya apa, seperti itu. Oke, dan stempel perusahaan. Oke, cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.